Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang ke-6 bulan Ramadan ini sudah kita lalui dengan baik, dan berharap semoga apa yang kita lakukan, puasa, qiyamul lail dan ibadah baik lainnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita panjatkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita menjadi orang-orang muslim, mukmin dan muhsin. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hadis yang ke-26 di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah tentang diantara perbuatan yang bernilai sedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kulla yaumin tata'u fihi syamsu ta'dilu bainal isnaini sadaqah, wa tu'inu rajula fi dabatin fatahmilhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, wal kalimatut thayyibatus sadaqah, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah, wa tumitul adha 'anil tariqi sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian anggota tubuh manusia wajib untuk disedekahi. Setiap hari ketika matahari mulai terbit lalu engkau berlaku adil terhadap dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau menolong seseorang yang berkendaraan lalu engkau bantu dia untuk naik kendaraannya atau mengangkatkan barangnya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah ketika engkau berjalan menuju sholat adalah sedekah, dan menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-26 ini menjelaskan bahwa kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, setiap persendian pada diri kita wajib untuk disedekahi. Kapan waktu kita untuk bersedekah? Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu, setiap hari ketika matahari terbit hingga matahari terbenam. Jadi kurang lebih 24 jam waktu kita untuk melakukan sedekah. Sangat banyak dan sangat cukup untuk bersedekah. Lalu apa yang perlu kita sedekahi dan bagaimana amalnya? Ta'dilu bainal isnaini sadaqah, engkau berlaku adil terhadap dua orang yang berselisih adalah sedekah. Jadi semisal kita menjumpai seseorang atau tetangga kita, bahkan saudara kita bertikai mempunyai masalah, lalu kita berusaha untuk menamaikan perselisihan mereka, tindakan kita adalah sedekah. Lalu wa tu'inu rajula fi dabatihi fatahmilhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, membantu seseorang mengurus hewan tunggangannya dan engkau membantu mengangkatkan barang-barangnya ke atas tunggangannya adalah sedekah. Jadi para jamaah, pada zaman dahulu masih belum ada kendaraan seperti sekarang ini, masih belum ada kendaraan pengangkut. Akan tetapi maksud dari hadis ini sama, yakni jika kita menjumpai seseorang yang dalam kesulitan untuk mengangkat sesuatu barang di kendaraannya, maka ketika kita membantu orang tersebut, tindakan kita setara dengan sedekah. Lalu wal kalimatut thayyibatu sadaqah, perkataan atau ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap hari kita tentunya tidak luput dari dua perkara, yakni hablum minallah atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hablum minan nas atau hubungan dengan manusia. Hablum minallah yang bagaimana? Yaitu seperti kalimat tasbih, takbir, tahmid, istighfar yang selalu kita lantunkan kepada Allah, itu termasuk amalan-amalan yang bernilai sedekah. Dan juga hablum minan nas, hubungan antar sesama manusia, bagaimana perilaku kita, etika kita kepada teman, keluarga, tetangga, saudara, bahkan kepada guru-guru kita. Karena ada perkataan, keselamatan manusia ada pada lisannya, maka tidak salah jika ada ungkapan, perkataanmu adalah pedang bagi dirimu sendiri, karena perkataan itu sangatlah penting. Kadang orang menilai diri kita, baik atau buruk, dari lisan kita, dari akhlak kita, dari cara kita untuk berbicara. Kemudian wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah, setiap langkah ketika engkau berjalan menuju sholat adalah sedekah. Bagaimana kita dari rumah menuju ke masjid, seperti pada pagi hari ini para jamaah,
berapa yang sudah kita langkahkan kaki kita untuk menuju masjid ini? Ada 2 poin sekaligus yang dapat kita peroleh dalam hal ini. Setiap langkah kaki kita menuju ke masjid dalam hal ibadah, niat kita melakukan ibadah yang pertama, malaikat mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang kedua, di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya amal yang tersebut merupakan sedekah. Kemudian watumitul ada anit toriki sodakoh, dan menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Para jamaah, apabila kita menjumpai gangguan di jalan, terutama jalan umum yang mana jalan tersebut banyak dilewati orang lain, maka ketika kita menghilangkan gangguan tersebut, baik berupa batu, kayu, atau benda tajam, apapun itu yang dapat membahayakan orang lain ketika melewat jalan tersebut, hal tersebut merupakan hal yang terlihat sepele namun sangat penting untuk keselamatan orang lain. Para jamaah, sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, inti dari hadis ini adalah yang pertama, bagaimana kita bersedekah, mensedekahi diri kita mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan juga banyak sekali amal-amal yang setara dengan sedekah, yaitu setiap amalan-amalan baik yang kita niatin baik, insya Allah berupa sedekah. Para jamaah yang dirahmati Allah, semoga kedepannya di hari-hari berikutnya kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dan khususnya di bulan Ramadan ini, marilah kita memperoleh pahala. Dengan cara apa? Dengan cara beramal soleh, beramal kebajikan yang insya Allah akan membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga memberi kemanfaatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma innaka salamatun fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.